morning, class. Good morning, ma'am. How are you today? I'm fine, thank you. How about you? Coba ulangi. I'm fine, thank you. How about you? I'm very well, thank you. Okay. Now, before we start our lesson today, let's pray together. Today I will read from in front of us. Okay, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Pray, begin. Pray and. Okay. Now, before we start our lesson, ma'am will check your attendance today. Any absent? Siapa? Kami. Fani ada kabar apa? Sakit. Apa bahasa Inggrisnya sakit? Oke. Semoga dia cepat sembuh ya. Oke, untuk yang sudah hadir, thank you for your attendance today. Okay, class. Now, let's see what I write in whiteboard. Lihat apa yang saya tulis di depan ini. Coba dibaca. Classroom object. Okay, classroom object. Nah, today we will learn about vocabulary. Tahu apa itu vocabulary? Apa itu vocabulary? Kosakata. Nah, kita akan belajar vocabulary tentang objek-objek atau benda-benda yang ada di kelas kita. Oke? Untuk itu, kenapa kita perlu belajar vocabulary? Siapa yang bisa kasih pendapat? Kenapa kita perlu belajar tentang vocabulary? Tasya? Jonah? Ada yang bisa? Iman? Nah, contohnya, kalau saya tahu bahasa Inggrisnya buku itu, Bu, saya akan lebih gampang menceritakan buku ini di dalam bahasa Inggris. Tapi kalau nggak tahu kita bahasa Inggrisnya buku, bagaimana kita menjelaskan buku? Tidak bisa kan? Nah, tujuan kita mempelajari vocab adalah supaya kita lebih lancar ketika belajar bahasa Inggris. Oke? Now, sekarang semua siswa seluruh siswa yang di kelas kita ini, tuliskan dulu benda-benda yang ada di kelas kita ini. Oke? At least 10. Paling sedikit 10. Silakan. Dibuat bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya ya, nak? Oke, silakan. Sudah berapa, Tasya? Oke, very good, Tasya. Raisa, kamu boleh arahkan kameranya ke saya? Sudah berapa, Bu ya? Oke, 7. Dibuat bahasa Indonesia, nak? Seira, sudah berapa, nak? 5. Bagus. Silakan Reja, sama merawatannya. Oke, Mem kasih waktunya 1 menit lagi. Oke. Ada yang sudah siap?
nomor nak biar nampak dia berapa. Dikasih nomornya ya, biar tahu kita berapa jumlahnya. Siapa yang sudah 10? Raise your hand. Oke, Jonah, very good. Yang lain? Oke, Kesha. Oke, nah si Kesha dan si Jonah silahkan tuliskan 5. Jonah tuliskan 5 dan Kesha tuliskan 5. Oke, silahkan Jonah. Benda-benda yang ada di kelas kita. Boleh bawa bukunya, boleh. Dikasih angkanya nak 1, 2 seperti itu. Give the number. Oke. Dituliskan artinya ya Jonah. Oke, seperti yang dibuat si Kesha. Thank you Kesha. Silakan Jonah, 5 aja nak, 5. Udah, biar aja 7. Gak apa-apa 7. Udah cukup dulu ya. Enough dulu. Silakan dulu Jonah, thank you. Nah, yang lainnya sudah siap? Nah, sekarang perhatikan dulu ke depan. Deborah, letakkan dulu penanya. Oke? Nah, mari kita lihat hasil kerja teman kita. Benda apa aja yang ada di kelas? 1, bag atau tas. Ada nggak di kelas kita ini bag? Ada. Oke, semuanya bawa tasnya kan? Nah, berikutnya ada lamp. Lamp itu apa? Lampu. Betul nggak ada lampu di kelas kita? Lamp. Lampunya copot ya. Oke, berikutnya ada picture. Apa itu picture? Foto. Ya, foto atau gambar. Nah, berikutnya ada paper. Apa itu paper? Kertas. Berikutnya ada book atau buku. Terus apa ini? Ya, whiteboard. Nah, si Jonah ini menulisnya bukan seperti ini white ya nah, tapi WHITEBOARD. Whiteboard. Papan tulis. Oke, berikutnya ada chair. Apa itu chair? Kursi. Oke. Nah, dari punyanya si Kesha ada table. Apa itu table? Meja. Ada door. Pintu di sebelah sana. Ada book sama dengan punya si Jonah ya. Book juga ada. Chair juga tadi ada di si Jonah ya. Sekarang picture-nya juga ada. Nah, now give applause for Kesha and Jonah. Nah, untuk selanjutnya, untuk latihan konkret kita, saya akan membuat kalimat dan kamu guess. Guess itu artinya menebak. Benda apa kira-kira yang saya maksud? Benda ini sangat kita butuhkan ketika kita belajar. Dan dia adalah tempat kita menuliskan pelajaran. What is that object? Benda apakah itu? Buku. Oke, buku. Nah, very good. Berikutnya, benda ini kita bawa setiap hari. Karena kita sangat butuh minum. Benda ini adalah Jam pertama telah selesai. benda Saatnya ini memasuki adalah jam tempat kedua. kita membawa air minum. Apakah itu? Oke. Ya, Deborah, botol minum. Siapa yang tahu bahasa Inggrisnya botol minum? Raise your hand if you know what the English of botol minum. Silakan si Angga. Tiap hari dibawa tapi tidak tahu bahasa Inggrisnya. Itu sering disebutkan kalau jualan yang di Shopee, tahu? Apa dibilang? Botol. Tapi ada istilahnya yang sangat-sangat kami
familiar, yaitu tumbler. Ya, very good Kesia, tumbler namanya. Nah, next. Benda ini, this object, every day you bring to our school. Benda ini setiap hari kamu bawa ke sekolah untuk wadah barang-barangmu di sekolah ini. What object is? Bag. Very good. Nah, ternyata di kelas 7 ini cukup paham tentang benda-benda yang ada di kelas kita. Nah, sekarang, Mem mau tanya, masih ada nggak dari semua yang kamu bawa itu atau yang ada di benda di kelas kita ini, masih ada nggak yang belum tahu bahasa Inggrisnya? Ada yang belum tahu bahasa Inggrisnya? Misalnya meja? Siapa yang belum tahu apa bahasa Inggrisnya meja? Raise your hand. Berarti semua tahu kan? Nah, belajar bahasa Inggris itu seperti itu. Setiap hari pelajari 5. Setiap hari pelajari 5. Lama-lama nanti satu kamus besar. Jadi setiap hari ketika misalnya kamu ambil tas dari rumah, oh this is my bag. Ketika kamu cari kamus, this is apa bahasa Inggrisnya ini? Raise your hand if you know what's this in English. Apa bahasa Inggrisnya? Kamus di bahasa Inggris. Padahal kalau buka cari pocket kamu dari sini kan, tapi kamu nggak tahu ini apa bahasa Inggrisnya? Depannya silakan di order please. Coba silakan nanti membantu. Buat. Baca lah apa-apa. Oh, dictionary katanya. Dictionary. Coba. All of you repeat after me. Dictionary. Once again, dictionary. Okay, very good. Nah, jadi kamus ini bahasa Inggris. Nah, untuk itu, untuk meningkatkan kemampuan vocabmu, Mem sarankan kamu buka lagi buku vocab kita, ditingkatkan. Selain ditulis, juga dibaca dan dihafal setiap hari. Jadi ketika kita masuk mata pelajaran bahasa Inggris, kita butuh nama-nama benda itu atau vocabnya, kita bisa langsung bisa langsung tahu kelanjutannya dalam pelajaran. Oke? Saya rasa sekian untuk pelajaran vocab kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya, tugasmu di rumah adalah, silakan dicatat. Tugasnya di rumah adalah memperdalam vocab kita ya. Write the objects in your room. Tuliskan benda-benda yang ada di rumahmu. At least 20. Berapa? Oke, 20 itu berapa? 20. Minimal 20. Oke, pertemuan selanjutnya akan memeriksa. Oke, sekarang dari belajar vocab, apa yang susah? Coba, siapanya tadi dia kesulitan membaca, ya kan? Nah, untuk mengatasi kesulitan membaca, buka di kamus. Di kamus itu ada dia dalam kurung kan? Nah, yang di dalam kurung itu adalah cara bacanya. Nah, jadi seperti siapanya tadi, kesulitan membaca dictionary karena dia nggak kepikiran bahwa di samping tulisan dictionary itu ada dalam kurungnya ya siapanya. Nah, boleh dibaca dari sini. Ada lagi cara yang lain. Kamu buka di HP, ada aplikasi yang bisa bagaimana cara bacanya ini. Kalau kamu bilang seperti itu, nanti akan diajari. Ada dia Google Translate juga, ada dia mikrofonnya, ada kameranya juga di situ. Bisa memotor, bisa juga mendengarkan selanjutnya. Jadi nanti di situ bisa diajari cara belajar vocab. Oke? Jadi untuk selanjutnya, kamu tulis bahasa Inggrisnya, tulis artinya. Kemudian buka kamus, lihat cara bacanya. Sekarang ulangi dulu yang membilang tadi. Bagaimana cara belajar vocab? Coba Tasya silakan. Pertama itu apa tadi saya bilang? Iya, kamusnya diapain ya? Iya, dibuka kamusnya, dibaca. Nah, yang dibaca yang mana? Yang dibaca itu yang ada di dalam kurung. Itu cara bacanya. Misalnya picture. Semua lihat cara tulisan picture. Nah, di dalam kurung nanti akan ada dulu baru cer gitu. Nah, akan seperti ini di dalam kamus yang kamu temukan. Jadi yang dibacakan bukan tulisan picture yang di atas, tapi picture yang di dalam kurung. Begitu caranya mandiri untuk belajar. Oke. Thanks for today. But before we close our lesson today, let's pray. Sikapnya habis
kedua pada